Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gita Prastiwi, mahasiswi jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi praktik pengalaman lapangan gelombang 3 saya yang bertepatan di Kasusukoi. Kampus Institut Agama Islam Negeri Tulungagung yang sekarang sudah beralih nama menjadi UIN Said Ali Rahmatullah atau biasa disebut dengan UIN 1 Tulungagung adalah satu-satunya kampus negeri yang berada di Kabupaten Tulungagung. Pada saat ini, kampus UIN 1 Tulungagung, khususnya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, sedang melaksanakan program praktik pengalaman lapangan atau bisa disebut dengan PPL. Akibat dari adanya pandemi COVID-19 yang berjalan kurang lebih 2 tahun ini, maka kegiatan PPL diwajibkan dilakukan di wilayah tempat tinggal masing-masing, mulai dari tanggal 20 September 2021 hingga 22 Oktober 2021. Salah satu sektor perikanan yang memiliki potensi cukup besar untuk dikembangkan merupakan ikan hias. Ikan hias adalah salah satu komoditas perikanan yang belakangan ini menjadi sorotan komoditas perdagangan yang cukup potensial untuk dikembangkan baik di dalam maupun di luar negeri. Perkembangan dunia ikan hias pada saat ini ditandai dengan semakin bertambahnya animo dari masyarakat terhadap ikan hias. Sehingga usaha budidaya ikan hias adalah salah satu usaha yang memberikan alternatif untuk sumber penghasilan guna meningkatkan pendapatan bagi pembudidaya ataupun pengusaha ikan hias. Pada kesempatan PPL ini, saya melaksanakannya di usaha budidaya dan jual beli ikan hias koi yang berada di Desa Bendo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung. Desa Bendo merupakan salah satu dari 20 desa yang terletak di wilayah administrasi Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung. Desa Bendo terbagi menjadi 2 wilayah dusun, yaitu Dusun Kerajaan dan Dusun Cabe. Adapun batas wilayah desa yakni sebelah utara berbatasan dengan Desa Balerjo, sebelah timur berbatasan dengan Desa Kedung Soko, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kiping, dan juga sebelah barat berbatasan dengan Desa Gondang. Salah satu usaha yang berada di Dusun Kerajaan Desa Bendo yakni Kasusukoi. Lokasi Kasusukoi terdapat 2 tempat. Salah satu tempat yang pertama yakni berada sangat strategis, yaitu tepat berada di pinggir jalan raya. Tentunya hal itu sangat mudah dalam pencarian tempatnya, dan juga aksesnya dapat dilalui oleh berbagai macam kendaraan sampai dengan roda 4. Dan juga ada lagi yang masuk ke dalam gang, karena untuk kolam membutuhkan lahan yang sangatlah luas. Kasusukoi merupakan usaha budidaya dan jual beli ikan hias koi yang didirikan oleh Bapak Purwanto, yang dilatar belakangi oleh faktor ekonomi. Berawal pada tahun 2003, si pemilik usaha yang bernama Bapak Purwanto tersebut memulai dengan menjadi petani ikan koi selama kurang lebih 2 tahun.
yakni sampai tahun 2005. Barulah di situ terobsesi menjadi pedagang sendiri. Awal mula menjadi pedagang dengan usaha budidaya dan jual beli ikan koi, Kasusu Koi, Bapak Purwanto berbekal modal dari hasil menjadi petani sebesar 2 juta rupiah, guna untuk belanja ikan dan kebutuhan lainnya. Dan dengan modal tersebut, beliau juga sudah memiliki kolam yang awalnya dijadikan tempat pembesaran saat menjadi petani, diubahlah menjadi kolam perdagangan atau biasa disebut dengan kolam karantina. Berbagai macam jenis dan ukuran ikan koi yang dipasarkan oleh Bapak Purwanto. Tergantung stok pada saat belanja ikan dari petani ikan. Jika pada saat belanja mendapatkan dengan ukuran yang sudah sesuai dengan permintaan pasar, maka ikan hias koi hanya mengalami masa karantina. Namun, jika mendapatkan jenis ikan dengan ukuran yang masih kecil, maka ikan tersebut harus mengalami masa pembesaran terlebih dahulu. Tentunya di kolam milik Bapak Purwanto maupun di kemitraan yang sudah bekerja sama. Sampai saat ini pun kolam yang tersedia milik Bapak Purwanto adalah sudah mencapai hingga 41 kolam bagian karantina dengan ukuran kolam 3 x 5 meter dan juga 6 kolam guna pembesaran dengan kolam ukuran 10 x 30 meter. Namun itu semua hanya yang ada di Bapak Purwanto. Masih ada lagi yang tersebar di berbagai wilayah. Kemitraan yang bergabung hingga saat ini mencapai 90 kemitraan. Jenis ikan yang ada seperti ikan koi Hikarimono, Tanko, Taiso, Sanke, Cagoy, Kikusi, Hiatsuri, dan lain-lainnya. Nah, dalam pelaksanaan PPL kali ini, saya berkesempatan dalam membantu kegiatan sehari-hari berada di Kasusu Koi. Tentunya bersama 7 karyawan yang dimiliki oleh Bapak Purwanto. Mulai dari proses penyeleksian jenis ikan koi mana yang bagus dan juga sudah cocok untuk dipasarkan. Penyeleksian warna dan motif ikan koi, pengukuran besar dari ikan koi, karena harga penjualan ikan hias koi tentunya tergantung dari besar ikan koi dan juga pada jenis warna yang bagus. Dan juga membantu dalam pemberian makanan. Pemberian makan dilakukan sehari 3 kali, yaitu pada pagi, siang, dan juga sore. Dalam media pemasaran, Bapak Purwanto melakukan 2 jalur, yakni secara online dan juga offline. Untuk secara online, beliau memasarkan lewat sosial media, yakni Facebook, dengan membagikan melalui uploadan postingan Kasusu Koi dan juga melalui grup-grup yang ada di Facebook. Sedangkan untuk jalur offline, yakni direct selling, para pelanggan bisa datang langsung ke kolam Kasusu Koi dan juga memilih ikan sendiri. Sehingga lambat laun usaha Kasusu Koi dapat berkembang secara terus-menerus dengan seiring berjalannya waktu. Bahkan dengan pelanggan saat ini sudah mencapai ke seluruh Indonesia. Dalam proses pembelian jenis ikan koi yang ada di Kasusu Koi dapat dilakukan melalui yang pertama ada direct selling, yaitu bisa datang langsung ke kolam yang ada di RT 1, RW 1, Dusun Kerajaan, Desa Bendo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung. Yang kedua yakni ada sosial media berupa WhatsApp dengan nomor WhatsApp 0821 422 59836. Yang ketiga ada sosial media berupa Facebook yakni dengan akun @kasusu_koi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang laporan kegiatan praktik pengalaman saya di Kasusu Koi. Nah, tepatnya di Desa Bendo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung.
Pada kali ini saya mengambil judul yakni efektivitas pemasaran dan dampak terhadap tingkat penjualan di masa pandemi COVID-19 yang berada di kasus Sukhoi. Sebuah kegiatan baik perorangan maupun berkelompok pasti tentunya mengalami kendala-kendala ataupun permasalahan-permasalahan. Nah, hal itu tidak bisa dipungkiri. Tentunya seperti di kasus Sukhoi ini terdapat permasalahan-permasalahan. Permasalahan pertama ini adanya keterbatasan oksigen yang dibuat untuk pengemasan guna pengiriman ikan Sukhoi. Nah, permasalahan dari oksigen tersebut dikarenakan pada saat pandemi COVID-19 oksigen hanya diutamakan untuk penderita COVID-19, yakni untuk penanganan COVID-19. Nah, jadi pada para pelaku usaha tentu mengalami kesusahan dalam kegiatan usahanya. Permasalahan kedua yakni adanya kebijakan lockdown atau pembatasan wilayah di berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Nah, apalagi pada kasus Sukhoi ini kegiatan pengirimannya kebanyakan malah berada di luar wilayah dari Tulungagung, yakni khususnya di seluruh Indonesia. Terdapat juga permasalahan yang ketiga ini adanya keterbatasan bahan bakar solar guna untuk bahan bakar kendaraan yang melakukan pengiriman. Dari adanya keterbatasan tersebut membuat menumpuknya antrian panjang yang guna untuk pembelian solar. Dengan adanya antrian panjang tentunya akan berdampak buruk dalam pengiriman, karena jika kelamaan dalam perjalanan tentunya akan mengakibatkan ikan mengalami stres atau tidak nyaman. Nah, dari stres tersebut ikan akan berdampak adanya kematian. Nah, dampak yang dihasilkan dari adanya permasalahan tersebut tentunya pelaku usaha semakin kesusahan dalam melakukan pemasaran yang biasanya bisa melakukan pemasaran sampai ke berbagai wilayah di Indonesia, akhirnya hanya melakukan pemasaran di sekitaran Tulungagung saja seperti Kediri, Blitar, Malang, Trenggalek, dan wilayah sekitarnya. Ya, para penjual ikan bisa melakukan pengiriman ke berbagai wilayah menjadi kesulitan dan juga menyebabkan penurunan tingkat penjualan yang ada pada pelaku usaha. Masyarakat juga sangat berhati-hati dalam melakukan pengeluaran keuangan yang ada karena ketidakpastian kapan si pandemi COVID-19 akan berakhir yang menyebabkan turunnya tingkat penjualan khususnya para kasus Sukhoi. Dari adanya permasalahan-permasalahan tersebut patut dikaji ulang dan dipelajari ulang bagi pemerintah dan juga para petani dan para budidaya dan jual beli ikan koi lainnya. Dari segi pemerintah diharapkan dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat membantu para pelaku usaha sehingga dapat membuat pelaku usaha tumbuh dengan semestinya. Dan dari segi pemilik usaha diharapkan tetap menjaga keberlangsungan usahanya dengan mengubah strategi pemasaran sehingga dapat meminimalkan kerugian yang mungkin akan terjadi.